Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa dengan MSH Channel. Kali ini bersama tim Meta AI TV, kita akan menjelajahi kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, yaitu Kesultanan Demak Bintoro. Kesultanan Demak Bintoro berdiri pada tahun 1425. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Fatah. Raden Fatah sendiri sebagai Sultan pertama Kesultanan Demak Bintoro. Raden Fatah merupakan putra Prabu Kertabumi atau Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit dengan Putri Cempa asal Tiongkok. Sewaktu dalam kandungan, terjadi keributan di istana karena Putri Campa orang asing kebetulan beragama Islam. Takut terjadi masalah, maka Putri Cempa dititipkan kepada Raden Arya Damar, penguasa Palembang. Dan di Palembang Raden Fatah lahir, diasuh oleh Adipati Arya Damar, seorang muslim yang sangat taat. Pemirsa MSH Channel, setelah dewasa, Raden Fatah berlayar ke tanah Jawa dan berguru kepada Sunan Ampel. Di bawah asuhan Sunan Ampel, Raden Fatah tumbuh menjadi ulama cerdas dan ahli tata negara. Kemudian Raden Fatah dinikahkan dengan putri Sunan Ampel yang bernama Nyai Ageng Maloka. Pemirsa MSH Channel, atas ijazah Sunan Ampel, Raden Fatah bermukim di Gelagahwangi untuk membuka pesantren menyiarkan agama Islam. Selanjutnya Raden Fatah dan Sunan Ampel menghadap Prabu Brawijaya V atau Prabu Kertabumi di kota Raja Majapahit. Sunan Ampel memperkenalkan Raden Fatah kepada sang Prabu dan menceritakan asal-usulnya dengan lengkap. Mendengar hal tersebut, Prabu Kertabumi mengakuinya Raden Fatah sebagai putranya dan merestui Raden Fatah mengembangkan Islam, mendukung untuk mendirikan masjid, dan melantik Raden Fatah menjadi Adipati Gelagahwangi di bawah kerajaan Majapahit. Gelagahwangi semakin berkembang menjadi pusat penyiaran agama Islam dan juga sebagai pusat kegiatan politik, militer, perdagangan, dan pengembangan budaya Islam. Gelagahwangi sekarang menjadi Kadipaten Bintoro. Raden Fatah adipatinya. Seperti apa keseruan perjalanan menuju Demak dan semarak gotong royong dalam pembangunan Masjid Demak, serta heroiknya pengukuhan Raden Fatah menjadi Sultan Kerajaan Demak Bintoro bersama MSH Channel dan Meta AI TV. Selamat menyaksikan. Pemirsa MSH Channel, Petualangan ini, kita mulai dari sini. Dari Cikal Bakal, Kadipaten Cilacap. Nama Cilacap di awal abad 15 belum ditemukan. Wilayah ini merupakan bagian dari Kekuasaan dua kerajaan besar satu kadipaten, yaitu Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sunda Pajajaran, dan Kadipaten Pasir Luhur. Cilacap pada masa kolonial pada tahun 1839 menjadi pusat pemerintahan atau Onderafdeling Cilacap. dan secara resmi Cilacap menjadi kabupaten atau Regenshop, yaitu pada tanggal 21 Maret tahun ke-1856 dengan ibu kota Kadipaten di Dayeh Luhur. Nah sekarang, mari ikuti petualanganku menuju Kadipaten Demak Bintoro. Di abad ke-15 ini, Cikal Bakal Kadipaten Cilacap bagian barat merupakan kawasan di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh Pajajaran. Dan dari tempat ini, perjalanan menuju Demak atau Bintoro hanya bisa ditempuh dengan jalur darat dan sebuah ekspedisi yang penuh tantangan, melewati medan yang berat dengan risiko alam dan kondisi topografi yang sulit, seperti banyaknya sungai-sungai dengan binatang reptil yang ganas, rawa-rawa lumpur, dan cuaca ekstrim yang tidak bersahabat, atau pegunungan tandus, gersang, dan penuh debu. Jalur pedalaman Jawa juga banyak sungai-sungai lebar yang tidak bisa dilalui kendaraan kuda. Rute darat ini akan melewati serangkaian pegunungan dan perbukitan di wilayah tengah Jawa Tengah. Perjalanan menanjak dan menurun serta curam akan sering ditemui.
seperti daerah Tegal terutama di sekitar lereng Gunung Slamet, Sindoro, dan Sumbing yang merupakan gunung berapi aktif saat itu. Di pegunungan tersebut juga terdapat lorong-lorong bebatuan yang sangat sempit. Dan saat ini saya tidak tahu ada di daerah mana. Yang pasti masuk lereng pegunungan yang di bawahnya sungai-sungai bebatuan. Dan perjalanan paling nyaman hanya dengan menyusuri sungai bebatuan ini. Dan gerimis pun turun disusul hujan. Aku harus cepat mencari goa untuk berlindung. Alhamdulillah dapat tempat berteduh. Di tempat ini saya bisa istirahat, membuat api unggun untuk menghangatkan badan. Serta sekedar membakar daging burung hasil berburu di sekitar goa. Pagi ini saya akan melanjutkan perjalanan. Katanya jalur ini medan paling ekstrim. Wah, hati jadi was-was. Dan benar saja, dari jalur puncak gunung ini tidak ada akses jalan ke bawah. Dan satu-satu cara harus terjun dari puncak tebing ke arah lembah. Alhamdulillah, medan ekstrim telah terlewati. Berdasarkan prasasti ini, kawasan Demak sudah dekat. Ternyata masyarakat perkampungan tepi hutan ini orangnya ramah-ramah. Kita telah nyampai kota raja Kadipaten Bintoro. Kota ini terletak di pesisir utara Jawa. Tepatnya di tepi selat antara Pulau Muria dan pesisir Jawa. Lokasi ini berada di dekat muara Sungai Demak. Di tempat ini saya akan singgah sebentar untuk jalan-jalan sambil mencari sarapan. Namanya apa? Ini nasi kropohan. Saya beli nasi kropohan, yaitu nasi campur sup daging kerbau dengan labu putih yang dibumbui rempah-rempah daun kedondong dan cabai. Kain batik ini namanya apa? Ini kain batik Megamendung dan Lunglungan motif klasik dari Demak. Setelah sarapan dan jalan-jalan di pasar Kadipaten Bintoro, saya lanjut berkunjung ke dermaga muara Sungai Bintoro. Di dermaga ini saya berkenalan dengan saudagar asal Timur Tengah. Saya dapat kenang-kenangan minyak misik dan kurma ajwa asli Madinah. Setelah menyelesaikan istirahat, maka saya pun melanjutkan perjalanan. Dan untuk tujuan utamaku kali ini, yaitu soan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga di pesantren Kadilangu. Dan menurut warga sekitar, Kadilangu dari kota Kadipaten ini tidak jauh. Alhamdulillah saya disambut baik dan ramah oleh Kanjeng Sunan Kalijaga di pendopo aula pesantren Kadilangu. Bahkan saya dipersilahkan untuk menginap di pesantren selama masih jalan-jalan di Kadipaten Bintoro ini. Saya juga diberi kesempatan jalan-jalan dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, melihat kondisi pertanian yang sangat baik. Dengan tanah yang subur, sumber airnya melimpah. Kadipaten Bintoro juga penghasil komoditas utama, seperti padi, gula, kelapa, dan palawija. Kemudian diekspor ke berbagai kerajaan di Nusantara. Hasil panen dijual ke seluruh Nusantara. Malam ini Kanjeng Sunan Kalijaga harus menyelesaikan tugas dari Kanjeng Sunan Ampel, yaitu membuat desain atau sketsa untuk pembangunan Masjid Agung Kadipaten Bintoro.
Inilah penampakan sketsa Masjid Agung Kadipaten Glagahwangi Bintoro. Gambar sketsa ini mencakup arsitektur unik yang menggabungkan unsur Jawa, Hindu-Buddha, sirap atau atap bersusun tiga, yang tinggi dan simetris, dengan rangka kayu, balok, kuda-kuda. Dengan puncak terdapat mustaka, berbentuk mahkota, yang ujungnya dibuat lancip. Bagian bawah memperlihatkan ruang utama dengan 4 tiang besar sebagai penyangga. Dinding depan terdapat 3 pintu, 2 jendela. Malam ini bertempat di pendopo pesantren Glagahwangi. Saya mengikuti musyawarah majelis wali, menyimak penjelasan Kanjeng Sunan Kalijaga tentang gambar rencana Masjid Bintoro. Bangunan ini harus mencerminkan keharmonisan agama dan budaya Jawa. Lihatlah bagaimana atap ini menyatu dengan lingkungan sekitar. Dan akhirnya semua musyawirin, majelis wali mufakat. Kemudian Raden Patah menetapkan pembagian tugas pembangunan masjid. Untuk memimpin pembangunan Masjid Glagahwangi, majelis wali mempercayakan kepada Sunan Ampel. Sunan Giri diminta berangkat ke hutan Donoloyo untuk menemui Ki Ageng Donosari untuk meminta kayu jati sebagai bahan pembangunan masjid. Sunan Gunung Jati akan menyumbang tiang utama sebelah barat daya, yang akan dibawanya dari Gunung Jati Cirebon. Adapun tiang utama sebelah barat laut dipercayakan kepada Kanjeng Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Kalijaga menyiapkan tiang sebelah timur laut, dan untuk tiang sebelah tenggara disiapkan oleh Kanjeng Sunan Ampel. Ini namanya Ki Ageng Sela. Beliau ditugaskan untuk mengukir pintu utama masjid. Keesokan harinya, saya dan para cantrik mendampingi Kanjeng Sunan Giri berangkat ke hutan Donoloyo untuk menemui Ki Ageng Donosari yang merupakan juru kunci hutan tersebut. Selamat datang saudaraku. Mari kita berbincang di tempat yang tenang ini. Sesampai di hutan Donoloyo dan menyampaikan tujuan kepada Ki Ageng Donosari, dan akhirnya diizini menebang pohon jati secukupnya untuk Masjid Bintoro. Setelah mendapatkan izin dari Ki Ageng Donosari, dengan iringan sholawat Nabi dipimpin oleh Kanjeng Sunan Giri, kami mulai menebang kayu jati di hutan Donoloyo. Setelah ditebang dan bentuk gelondongan, terus disusun kemudian diikat dijadikan rakit, menyusuri sungai sampai Muara Bintoro. Pembangunan Masjid Agung Bintoro dimulai dari tahun 1466 Masehi sebagai pondok pesantren bernama Glagahwangi yang dipimpin oleh Raden Fatah. Masjid ini kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Masjid Kadipaten Glagahwangi pada tahun 1477. Dan Kanjeng Sunan Kalijaga serta Kanjeng Sunan Ampel yang berperan penting menentukan arah kiblat Masjid Glagahwangi ini. Pembangunan Masjid Agung Glagahwangi ini melibatkan arsitektur akulturatif, kontribusi para wali songo, dan simbolisme mendalam. Selain itu, masjid ini diharapkan berfungsi sebagai pusat dakwah dan role model bagi masjid lain di Jawa, serta menunjukkan perpaduan antara budaya Jawa dan Islam. Pembangunan Masjid Agung Glagahwangi ini melibatkan ribuan tenaga pekerja, baik dari sekitar Glagahwangi dan dari daerah lain yang sengaja secara sukarela membantu pembangunan Masjid Glagahwangi. Selanjutnya, Wali Songo berdiskusi mempersiapkan letak posisi kolam wudhu yang sesuai dengan syariat Islam, serta mempersiapkan aula majelis wali yang selanjutnya menjadi Istana Kesultanan Demak Bintoro. Dan karena banyaknya pekerja dan pembangunan di kebun, maka dalam satu malam Masjid Agung Glagahwangi berhasil diselesaikan.
Tempat ini adalah bagian pembuatan pintu oleh Ki Ageng Selo. Dijelaskan bahwa beliau terinspirasi oleh kisahnya. Bahwa suatu hari ketika di sawah, tiba-tiba disambar petir. Dan ditangkaplah, kemudian diikat di pohon kandri. Oleh Raden Patah petir itu supaya dilukis di pintu utama. Dan kemudian dinamakan Lawang Bledak atau pintu petir. Pintu ini juga berfungsi sebagai condro sengkolo atau kalender penanda berdirinya masjid yang berbunyi Naga Mulat Salirowani yang berarti tahun 1388 Saka atau tahun 1466 Masehi. Kemudian dibangunlah kolam wudhu yang fungsi utamanya adalah menyediakan tempat untuk bersuci bagi jamaah sebelum melaksanakan ibadah di Masjid Gelagahwangi. Dan di bagian paling akhir, dibuatlah beduk, yang tujuan utamanya adalah sebagai sarana komunikasi tradisional untuk memberitahukan dan mengingatkan masyarakat akan masuknya waktu sholat. Dan inilah penampakan Masjid Pesantren Gelagahwangi atau Bintoro, yang kemudian dikenal dengan Masjid Agung Kesultanan Demak Bintoro. Dari bentuk, detail, dan interior Masjid Demak dibuat bukan tanpa alasan, tetapi didesain sejak awal, mengandung makna dan filosofi, serta pesan moral. Inilah kemegahan interior bagian dalam masjid, dan Kanjeng Sunan Kalijaga akan menjelaskan filosofinya. Dijelaskan terdapat 5 pintu masjid. Di depan ada 3, satu samping kanan dan satu lagi samping kiri. Ini menunjukkan rukun Islam yang 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian terdapat 6 titik jendela. Ini mengandung filosofi rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, kodo, dan kodar. Kemudian sirap atau atap masjid, susun 3 yang simetris, mengandung filosofi, iman, Islam, dan ihsan. Inilah Sakatatal Sunan Kalijaga, yaitu tiang dibuat dari serpihan kayu yang dipadatkan dan diikat hingga membentuk tiang yang kokoh, sehingga dinamakan Sakatatal. Dan kalau tiang yang bagian tenggara ini dibuat oleh Kanjeng Sunan Ampel. Dan untuk tiang sebelah barat laut dari Sunan Bonang. Kemudian di sebelah barat daya hadiah dari Sunan Gunung Jati. Keempat saka guru ini tingginya 17 meter sebagai simbol 17 rekaat dalam sholat wajib. Keempat saka guru ini juga simbol 4 pilar dalam Islam, yaitu akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Dan gambar bulus ini sebagai candra sengkala memet, yaitu simbol penanda pembangunan masjid. Kepala melambangkan angka 1, 4 kaki menunjukkan angka 4, badan yang bulat angka 0, dan ekor angka 1, sehingga membentuk tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi. Adapun relief di atas mihrab adalah Surya Majapahit, lambang akulturasi budaya, di mana simbol kekuasaan dan spiritualitas Majapahit diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam konteks Islam. Dan inilah sholat Jumat pertama kali di Masjid Gelagahwangi. Dengan khotib sekaligus imam, beliau Kanjeng Sunan Ampel. Dengarkanlah saudara-saudara kebenaran agama yang membawa kedamaian dan penerangan. Dan berita dari Majapahit bahwa telah terjadi perang saudara antara Bre Kertabumi atau Prabu Brawijaya V, ayahanda Raden Patah, dan Girindrawardana dari Kediri, yang berakhir dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Mendengar hal ini, majelis wali bermusyawarah. Saatnya Bintoro menjadi kerajaan berdaulat. Wali Songgo telah sepakat untuk merencanakan pendirian kesultanan yang akan mempersatukan umat dan menyebarkan ajaran yang rukun. Akhirnya, majelis wali mufakat, Gelagahwangi menjadi kesultanan bernama Zimaain, yang artinya rawa-rawa. Sesuai dengan letak geografisnya, kemudian dikenal dengan nama Demak, beribu kota di Bintoro. Dan pada hari ini, 12 Rabiul Awal 1425 Hijriah
atau 28 Maret tahun 1503 Masehi. Raden Patah mendeklarasikan diri menjadi Sultan Demak Bintoro dengan gelar Sultan Abdul Fatah Al-Akbar, Senapati Jimbun Ngabdul Rahman, Panembahan Palembang Saidin Panotogomo. Akhirnya, saya mohon izin pamit kembali ke alam masa depan di abad ke-21. Wassalam.